tiga buah sistem informasi. Yang pertama adalah sistem informasi manajemen, yang kedua adalah sistem pemrosesan transaksi, dan yang ketiga adalah sistem otomatisasi kantor. Sistem dapat diartikan adalah kumpulan sub-sub sistem, elemen-elemen, prosedur-prosedur yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata. Dan jika diartikan, sistem informasi itu sendiri adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam suatu perusahaan yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Pertama, sistem informasi manajemen. Menurut beberapa para ahli tentang sistem informasi manajemen, pertama adalah Barry E. Cushing menyampaikan SIM adalah kumpulan manusia dan sumber-sumber daya modal dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua kegiatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Kemudian pendapat dari George M. Scott, sistem informasi manajemen adalah kumpulan interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi untuk kebutuhan operasi. Dan yang ketiga adalah dari Frederick H. Hu pada tahun 1998 menyampaikan sistem informasi manajemen adalah kumpulan sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan manajemen. Dan yang terakhir ada pendapat dari George B. Davis pada tahun 1997 menyatakan bahwa sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem manusia dan mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambil keputusan dari suatu organisasi. Tujuan dari sistem informasi manajemen itu dapat dibedakan. Yang pertama adalah secara khusus, di mana penyampaian informasi kepada manajer atau pimpinan tentang kinerja organisasi dan lingkungannya pada waktu yang lalu, saat ini, dan perkiraan di masa mendatang. Kemudian secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan semua pihak manajemen akan ketersediaan informasi pada perusahaan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan perusahaan. Dan untuk fungsi dari sistem informasi manajemen adalah untuk mengumpulkan data, mengelola data menjadi informasi, menyiapkan data dan informasi, dan menyampaikan informasi ke manajer atau pimpinan. Kemudian sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi yang berhubungan dengan kegiatan customer service seperti pada supermarket, pada pemesanan tiket, pada transaksi perbankan, dan semua kegiatan yang berkaitan dengan transaksi. Sistem ini diimplementasikan pada level staff namun tetap diawasi oleh level manager. Kemudian adalah sistem informasi otomasi kantor. Sistem otomasi kantor ini adalah teknologi pengelola data yang diterapkan untuk pekerjaan kantor untuk mempermudah segala jenis komunikasi baik lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas sekretaris dan pegawai administratif. Kemudian dapat dicontohkan aplikasi otomatisasi kantor itu adalah ada yang berupa
proses pengelolaan data, kemudian ada berupa kalender elektronik, ada yang berupa komprehensi audio, kompresi komputer, transmisi maksimal, dan juga berupa surat elektronik atau email, voice email, feed text, dan pencitraan digunakan dalam pemecahan masalah. Dan juga ada desktop publishing. Aplikasi desktop publishing ini terbagi dalam 3 area. Yang pertama adalah aplikasi administratif, meliputi dokumen-dokumen yang digunakan untuk pengguna internal. Kemudian aplikasi teknis meliputi materi pelatihan, dan ketiga adalah grafis perusahaan, periklanan, brosur, dokumen lain yang dimaksud di luar perusahaan. Demikian penjelasan ini, semoga berguna dan terima kasih.